Episode 22. Gadis kecil untuk Presdir. Dahlia mematut wajahnya di depan cermin toilet kantor. Ia mengusapkan lipstik pada bibirnya agar memberi kesan lebih segar. Tak lupa, Dahlia juga mengaplikasikan bedak padat agar minyak-minyak di wajahnya menghilang. Sebenarnya, merias wajah saat akan pulang kantor bukan hal yang lazim bagi Dahlia. Biasanya, Dahlia tidak akan peduli seperti apa rupanya setelah keluar dari gedung kantor. Meskipun nantinya ia akan bertemu banyak orang di bus, Dahlia tetap cuek-cuek saja. Tapi, hari ini bukan hari yang biasanya. Karena Ren berkata akan mengantarkannya pulang. Apa aku berlebihan? Ya. Dahlia berpikir sejenak. Nanti Ren jadi kepedean lagi. Dahlia beranjak mengambil tisu dari dalam tas dan mulai menghilangkan jejak lipstik di bibirnya. Setelah rona merah itu hilang, ia mengoleskannya lagi, tapi kali ini lebih tipis. Sehingga kalau orang melihat sekilas akan mengira bibirnya merah alami. Oke, sempurna. Dahlia merapikan ujung kemejanya yang terlipat, kemudian ia keluar dari toilet dengan sikap tenang. Dia tak boleh kelihatan menggebu-gebu menunggu Ren, dia sudah bertekad untuk bersikap jual mahal sebelum memastikan perasaan Ren benar-benar tulus padanya. Saat langkahnya sampai di pintu utama gedung, Dahlia bisa melihat Ren yang berdiri bersandar pada mobilnya. Lelaki itu tampak fokus melihat ponsel dan tidak menyadari kehadiran Dahlia. Dahlia memilih untuk diam saja sampai lelaki itu sadar sendiri. Seperti janjinya, ia akan bersikap jual mahal pada lelaki itu. Baru beberapa detik dirinya berdiri di depan pintu masuk, ponselnya berbunyi nyaring. Dahlia yang sedang melamun menjadi kaget dan buru-buru mengambil benda pipi itu. Dahlia mengernyitkan dahi melihat nama si penelepon. Ren. Halo. Dahlia mengangkatnya ragu-ragu. Oh, ternyata masih di sini, terdengar tawa renyah Ren dari seberang telepon. Ia melambaikan tangannya pada Dahlia. Aku kira kamu lupa dan sudah pulang duluan. Dahlia masih menempelkan ponselnya pada telinga. Mana mungkin aku lupa. Kamu sudah kirim pesan yang sama 10 kali. Handphoneku jadi berisik. Lama-lama aku blokir nomor kamu. Yah, jangan dong, Ren terkekeh. Ia merentangkan tangannya untuk menyambut Dahlia. Sepertinya dia minta dipeluk. Tapi, enggak apa-apa sih. Mau kamu blokir pun, aku masih punya 1001 cara untuk menghubungi kamu. Cih, decak Dahlia. Kemudian ia mematikan sambungan telepon dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. Ia berhenti melangkah tepat di depan Ren yang masih merentangkan tangannya, membuat lelaki itu mengerucutkan bibir. Peluk dikit masa nggak boleh? Ini masih di area kantor Ren. Mau bilang apa sama Pak Satpam? Bilang aja kita pacaran, Ren menjawab enteng, tapi ia segera mengadu kesakitan karena Dahlia mencubit pinggangnya. Sekarang kan sudah tidak ada orang di kantor. Kamu sendiri yang bilang kalau mau pulang bareng nungguin yang lain pulang dulu. Ren mengeluh sambil membukakan pintu mobilnya untuk Dahlia. Tentu saja. Aku nggak mau ada gosip-gosip lagi tentang diriku. Dahlia masuk ke dalam mobil, menempati kursi di sebelah pengemudi. La melanjutkan perkataannya setelah Ren duduk di sebelahnya. Kamu tahu sendiri kan, aku nggak ngapa-ngapain aja difitnah ada main sama kepala HRD. Apalagi kalau mereka tahu aku deket sama kamu. Wah, bisa-bisa semua kerja kerasku selama ini dianggap karena privilege semata. Cuekin aja orang begitu,
Ren menghidupkan mesin mobilnya dan menginjak gas. Yang penting kan ada aku dan orang-orang yang tahu tentang kamu yang sebenarnya. Tetap saja, Dahlia mengalihkan pandangannya pada pemandangan di luar mobil. Aku nggak bisa. Aku niat kerja di Jakarta untuk mengadu nasib, jadi bisa dibilang kualitasku adalah sumber uangku. Kalau nama baikku rusak, bisa hancur semuanya. Ren mengangguk paham. Ia melirik sekilas pada Dahlia sambil berdecak kagum. Kamu itu memang calon istri idaman. Astaga, Ren. Dahlia menghela napas panjang. Hanya mendengar ucapan itu dari Ren saja langsung membuatnya jantungnya bereaksi. Jangan suka bercanda gitu. Karena jantungku nggak kuat deg-degan terus, tambah Dahlia di dalam hati. Kamu masih menganggap ucapanku itu bercanda? Ren bertanya dengan nada heran. Aku serius loh mau menjadikan kamu calon istriku. Ren, Dahlia menatap Ren sungguh-sungguh. Kita sudah bicarakan ini sebelumnya. Aku merasa semuanya terlalu cepat. Astaga, Ren membuang napas berat. Aku kira aku sudah hampir bisa mendapatkan kamu, tapi ternyata perjalananku masih jauh. Dahlia menghela napas panjang. Mau bagaimana lagi? Dahlia tidak mau mempercayai ucapan Ren begitu saja. Dia harus memastikan dulu kalau laki-laki itu tidak sedang main-main dengannya. Sampai Ren baru membuka suara lagi setelah mobilnya berhenti di depan kosan Dahlia. Besok aku jemput ya. Jangan, tolak Dahlia cepat. Nanti orang-orang kantor bisa tahu. Ya kita berangkatnya lebih pagi dong, protes Ren tetap kekeh. Enggak Ren, Dahlia menggeleng tegas. Resikonya terlalu besar. Oke deh. Ren memanyunkan bibir. Susah banget yang ngebujuk kamu. Sorry, Dahlia tersenyum menyesal, kemudian ia keluar dari mobil itu. Ren menurunkan kaca jendela mobilnya dan melambaikan tangan pada Dahlia. Good night, sayang. Astaga. Dahlia menghela napas panjang. Dia sudah menyerah berdebat dengan lelaki itu. Sepeninggal Ren, Dahlia melangkah masuk ke kamarnya. Ia bergegas mandi dan berganti baju santai. Kakinya terasa pegal karena memakai heels seharian. Ting, 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 ting. Terdengar runtutan notifikasi pesan masuk dari ponselnya. Dahlia menyambar benda pipi itu dari atas kasur dan melihat siapa yang mengirimkan pesan sebanyak itu. Pak Narendra. Ya ampun, apa sih? Dahlia tertawa cekikikan. Kekanak-kanakan banget. Dahlia mengetik pesan balasan dengan cepat. Dahlia. Good night, Pak Direktur AA. Tak berselang lama, muncul pesan balasan dari Ren. Episode 23. Kevin. Dahlia menghampiri lelaki itu dengan heran. Kok kamu ada di sini? Iya, kan aku mau nganterin kamu. Kevin tersenyum lebar. Udah lama kan kita nggak berangkat bareng. Terakhir kali kayaknya waktu kita kuliah dulu. Tapi kan, tempat kerja kamu sama kantor aku nggak searah. Dahlia terheran-heran. Memangnya kamu nggak repot harus putar balik? Tenang aja, Kevin tersenyum penuh arti. Aku lagi ada urusan di sekitar sana. Oh, oke. Meskipun ragu, Dahlia akhirnya masuk ke dalam mobil. Pacarmu nggak marah kalau kamu nganterin aku kayak gini? Kenapa harus marah? Sylvie kan sudah tahu kalau kita sahabatan. Dahlia memutar bola matanya kesal. Mendengar nama Sylvie disebutkan pagi-pagi begini membuat moodnya memburuk.
Jadi dia memilih untuk diam saja dan mengalihkan pandangan keluar jendela. By the way, thank you ya untuk bantuannya waktu itu. Berkat kamu Bunda sama Sylvie jadi dekat. Dahlia bergumam sambil menopang dagu. Sylvie itu baik banget, dia bahkan beliin tas branded buat ulang tahun Bunda. Tahu nggak? Dia pesen po di Paris dari sebulan yang lalu loh, Kevin bercerita dengan menggebu-gebu. Nggak pengen tahu juga sih, batin Dahlia kesal. Aku kenal Sylvie waktu dia ikut pemotretan iklan. Kebetulan aku jadi salah satu fotografer di sana. Sylvie langsung mengenali aku, padahal aku sendiri sudah lupa sama dia. Setelah kita ngobrol banyak, ternyata kita berdua cocok, Kevin masih terus bercerita. Lagi-lagi, Dahlia hanya menjawab singkat. Sama sekali tak tertarik dengan kisah cinta mereka berdua. Iya. Kevin menoleh ke arah Dahlia dengan heran. Kok kamu diam aja sih? Sakit? Enggak kok. Kenapa dari tadi respon kamu cuma ham-hem? Ya, terus aku harus ngomong apa coba? Ya setidaknya ngomong apa kek? Aku lagi nggak mood Vin, Dahlia mengangkat bahu. Kevin berdecak kesal. Kamu kok jadi berubah sih? Dahlia menghela napas panjang. Berubah gimana sih, Vin? Aku masih Dahlia yang sama kok. Kamu berubah banget. Kalau dulu kamu itu apa-apa ngabarin aku. Dulu kamu itu setiap malam nelpon, minimal kirim chat. Tapi sekarang boro-boro, aku di sebelah kamu aja nggak dipeduliin, Kevin memberengut. Sejak kamu jadian sama cowok itu, kamu jadi kayak gini. Astaga, Vin. Kamu itu berlebihan banget deh. Coba kamu itu agak mikir lah. Sekarang kan kamu sudah punya pacar. Kalau aku telepon kamu malam-malam, apa nggak ngamuk pacar kamu itu? Dahlia mencoba menjelaskan dengan nada tenang. Aku itu cuma mau menghargai hubungan kamu sama pacar kamu. Aku pun juga nggak suka kalau pacarku masih berhubungan dekat sama sahabat ceweknya. Ya tapi kan, setidaknya kamu deketinlah si Sylvie. Ajak dia main kemana kek, belanja bareng atau sebagainya. Nggak nyuekin kayak gini. Takutnya kan Sylvie jadi canggung sama kamu. Aku disuruh deketin Sylvie. Ogah. Tolak Dahlia mentah-mentah. Tuh, kan. Memangnya apa sih salah Sylvie sampai kamu senggak suka itu sama dia? Banyak, jawab Dahlia cepat. Tapi meskipun aku ceritain semuanya ke kamu pasti tetap nggak percaya. Ya udah sih, anggap saja itu masa lalu. Sekarang kita harus fokus ke masa depan kan? Dahlia menatap Kevin dengan kesal. Vin, aku nggak masalah ya kamu mau pacaran sama siapa aja. Tapi kalau kamu sampai memaksa aku buat deket sama orang yang nggak aku suka, aku nggak mau. Dahlia menyandarkan punggungnya pada kursi mobil sambil melipat tangan di depan dada. Kalau aku suruh kamu buat deket sama Ren, kamu pasti juga nggak mau kan? Iya. Kamu itu belum kenal sama cowok itu. Gimana kalau dia cuma mau manfaatin kamu doang? Kevin berbicara sambil terus melajukan mobilnya. Aku tuh bicara begini untuk kebaikan kamu. Pertanyaan yang sama buat kamu, balas Dahlia tak terima. Gimana kalau Sylvie juga cuma manfaatin kamu doang? Dia itu musuh bebuyutan aku selama kuliah. Siapa tahu dia deketin kamu karena ada dendam sama aku kan? Kevin menoleh sekilas ke arah Dahlia dengan tatapan tidak percaya. Kamu terlalu berpikiran buruk sama Sylvie.
Begitu juga kamu, Dahlia menjentikkan jarinya. Kamu juga terlalu berpikiran buruk tentang Ren. Kevin dan Dahlia sama-sama menghela napas panjang. Perdebatan ini tidak akan ada habisnya. Sejak kapan kamu jadi keras kepala begini sih? Celetuk Kevin sembari menggelengkan kepalanya. Dulu kamu itu nggak pernah loh membantah omongan aku. Ya karena dulu aku terlalu bego, jawab Dahlia kesal. Karena aku dulu terlalu mencintai kamu, jadi aku selalu mengiyakan omongan kamu. Nggak peduli itu salah atau benar, batin Dahlia. Mengingat kenangannya bersama Kevin membuatnya bertambah kesal. Kenapa dirinya yang dulu bisa sebucin itu sih? Mobil Kevin kemudian berhenti di depan gedung Lumiere Mode. Tanpa basa-basi mengucapkan terima kasih, Dahlia segera turun dari sana dengan wajah cemberut. Ia melangkah cepat menuju pintu utama gedung, tapi langkahnya segera terhenti saat menyadari kalau Kevin juga ikut berjalan di belakangnya. Kamu ngapain ngikutin aku? Sergah Dahlia kesal. Bukannya kamu bilang ada kesibukan lain? Kesibukan aku ya di sini, Kevin menjawab sambil terus berjalan mendahului Dahlia. Awalnya aku mau ngasih kejutan sama kamu. Tapi kamu nyebelin banget hari ini, jadi aku males ngomong. Dahlia terbelalak. Ia meraih tangan Kevin dan memaksa lelaki itu menatapnya. Heh, maksud kamu apa? Kenapa kamu ada kesibukan di kantorku? Kevin menghela napas panjang, ia sudah bersiap menjelaskan, tapi sebuah suara menghentikannya. Kevin, lo baru datang juga. Dahlia dan Kevin sama-sama menoleh ke asal suara. Tampak seorang laki-laki berjalan dari arah parkiran sambil melambaikan tangan. Di sebelah laki-laki itu berdiri seorang laki-laki tampan yang tak lain dan tak bukan adalah Ren. Dahlia sontak langsung melepaskan tangannya dari Kevin. Ia merasa bulu tengkuknya langsung berdiri saat melihat tatapan tajam Ren padanya. Oh ya, Ren, lo pasti belum kenal sama Kevin ya? Kenalin, dia Kevin, juniorku yang sangat berbakat di bidang fotografi. Kevin, kenalin ini Ren, dia direktur marketing di sini. Laki-laki di sebelah Ren tampak saling mengenalkan mereka berdua. Kevin dan Ren tak merespon ucapan itu, mereka malah saling beradu tatap dalam diam. Meski begitu, Dahlia bisa merasakan aroma permusuhan yang kuat di antara mereka. Ren, Vin, kalian gak mau jabat tangan dulu? Kalian kan akan bekerja sama pada proyek kali ini, laki-laki di sebelah Kevin bertanya dengan heran. Oh, iya, Ren terlebih dulu mengulurkan tangannya pada Kevin. Senang berkenalan dengan Anda, mulutnya memang bicara begitu, tapi raut wajah Ren sama sekali tak bersahabat. Ya, saya juga, Kevin menyambut uluran tangan itu, dengan ekspresi yang sama. Oke, karena kita udah saling kenal, jadi kita langsung masuk saja. Laki-laki di sebelah Ren masih terus berusaha mencairkan suasana, tanpa menyadari sinyal-sinyal berbahaya dari mereka. Dahlia sendiri hanya bisa terdiam sambil melihat mereka takut-takut. Oke, ayo, Ren menghempaskan tangan Kevin dengan kuat, membuat Kevin meringis kesakitan. Lalu tanpa berkata apapun, Ren segera melangkah mendahului mereka. Saat dirinya melewati Dahlia, Ren sempat menoleh dan menatap wanita itu tajam. Asisten Dahlia, kenapa masih berdiri di sini? Kamu tidak mau menyiapkan tempat rapat? Dahlia tersentak. Tak menyangka kalau Ren akan mengajaknya bicara. Dengan gugup, Dahlia segera menundukkan kepalanya. Maaf Pak. Lalu dengan langkah cepat,
Dahlia berjalan masuk ke dalam gedung.